Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik sering gumoh, sendawa, dan GERD. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sering gumoh ya, sendawa, dan terjadi GERD. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya berbagi ya, sharing dengan topik ini, yaitu sering gumoh, kemudian sering sendawa ya, bahkan terjadi GERD ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Rahman Sidoarjo ya, ini dari Jawa Timur ya. Mudah-mudahan sedang atensi. Nah, baik teman-teman ya. Jadi ketika kita memang mengalami hal itu ya, dan ini kebetulan juga saya pernah mengalami di fase-fase awal ya, terutama itu kita mengalami sering gumoh. Nah, kemudian setelah menginjak fase-fase berikutnya, kadang kita sering sendawa ya. Nah, kemudian yang paling meningkat yaitu sering terjadi GERD. Nah, ini adalah ada hubungannya. Jadi ada kesamaan dan ada perbedaannya yang nanti akan saya jelaskan. Maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga kita menjadi paham secara keseluruhan, secara komprehensif ya. Akhirnya referensi kita menjadi semakin komplit dan akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, artinya menjadi cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya. Jadi kembali kepada topik ya, khusus kali ini membicarakan masalah tema ini, yaitu gumoh, sendawa, dan GERD ya itu. Nah, ini ada kesamaannya ya. Jadi apa itu gumoh, apa itu sendawa ya, apa itu GERD, ini sebenarnya sama-sama terjadi reflux ya. Jadi terjadi arus balik ya, dari lambung ya atau dari perut ya. Nah, ini naik ke atas ya, naik ke atas ke kerongkongan, bahkan kadang sampai ke mulut ya. Nah, itu cuma rasa-rasanya juga berbeda, kayak kadang sensasinya juga berbeda karena memang pada dasarnya juga berbeda ya. Nah, maka dari itu akan saya jelaskan ya satu persatu supaya teman-teman memahami dan akhirnya nanti juga mudah untuk mencari solusinya, itu seperti itu. Nah, yang pertama yaitu yang hubungannya dengan gumoh ya. Jadi gumoh ini bahasa Jawa ya. Gumoh ya artinya sama seperti GERD, jadi terjadi arus balik itu seperti itu ya. Tetapi ini sudah hal yang biasa sebenarnya ya. Jadi tidak bahaya teman-teman ya, tidak bahaya dan tidak apa-apa ya. Bahkan gumoh ini sering terjadi kepada usia-usia bayi ya, usia-usia bayi, balita ya.
Nah itu termasuk kita orang dewasa pun bisa terjadi seperti itu, gumoh ya, itu seperti itu. Nah ternyata terjadi, kenapa kita itu kadang terjadi gumoh ya, itu karena sebabnya ya, yaitu yang pertama isi lambung ya, isi lambung atau perut ini penuh ya. Jadi penuh baik itu makanan maupun minuman ya. Jadi ya makanan minuman bercampur biasanya lah, akhirnya lambung menjadi penuh ya. Karena ketika lambung penuh, nah ini biasanya itu akan mudah terjadi gumoh ya. Nah terjadi gumoh, nah ini biasanya pada saat posisi-posisi ya, yaitu posisi tubuh tidak tegak ya. Makanya kalau habis makan terutama itu disarankan duduk dulu ya, dan duduk juga usahakan duduknya tegak seperti ini ya. Jangan misalkan habis makan kemudian langsung tiduran. Nah ini akan memudahkan sekali terjadi gumoh ya. Contohnya yang lebih sering itu terjadi pada bayi ya, usia balita, ketika habis disuapin ya, kemudian penuh ya, artinya lambung ini sudah penuh dari makanan. Nah kemudian kita baringkan, itu biasanya sering terjadi gumoh. Nah itu pada orang dewasa pun seperti itu ya. Tetapi ini kadang berbeda ya antara gumoh yang biasa dengan gumoh yang kita karena mengalami penderitaan asam lambung GT initiatif psikosomatis teman-teman ya. Nah ketika gumoh itu biasa karena memang kelebihan atau terlalu penuh makanan dan minuman, itu biasanya efeknya seperti tidak berefek ya. Begitu sudah gumoh ya sudah, kita menjadi plong gitu loh. Tetapi ketika belum gumoh memang rasanya agak nyesek sedikit di sini ya, karena terlalu penuh tadi ya, sehingga ruang kosongnya hampir tidak ada ya. Nah, maka dari itu kelihatan rasanya menjadi nyesek ya. Karena apa? Karena lambung atau perut juga butuh ruang kosong, itu seperti itu. Nah, maka ketika penuh maka pasti akan dikurangi ya oleh tubuh itu sendiri, yaitu dengan cara itu tadi, gumoh. Nah, ketika kita sudah mengalami contohnya mah ya, saya dulu itu pernah agak sering gumoh itu ketika di awal-awal ya, di awal-awal kita saya terkena mah ya, ya mungkin ini termasuk dari pola makan saya yang kurang baik ya. Nah itu akhirnya terkena mah ya. Nah di awal-awal itu ketika saya posisi mau berwudu ya, mau berwudu itu kan ini seperti jongkok itu ya, seperti itu. Nah itu ketika kita posisinya membungkuk ya, nah itu biasanya terjadi gumoh saya seperti itu. Cuma waktu itu saya batin saja ya, wah ini saya gumoh itu seperti itu. Tetapi waktu itu nggak ada efek apa-apa ya, sehingga ya saya anggap normal-normal saja, biasa, karena memang itu masih istilahnya gumoh biasa, itu seperti itu. Nah tetapi bagi yang setelah makin kesini ya, makin kita memang asam lambungnya sering tidak normal ya, katakanlah sering berlebihan, nah itu menjadi ada rasa-rasa lain ya, menjadi lebih asam ya, kadang menjadi agak kepahit-pahitan. Nah itu yang mulai cukup mengganggu, gitu seperti itu ya. Nah maka dari itu ketika kita mengalami gumoh ya, tetapi gumohnya itu hanya sekedar biasa karena kelebihan makanan dan minuman, itu tidak apa-apa teman-teman ya, dan itu tidak berbahaya. Yaitu anggap saja contohnya seperti bayi lah, seperti anak-anak yang masih balita, itu sering sekali terjadi gumoh seperti itu. Dia juga nggak masalah, nggak apa-apa itu. Kadang yang menjadi masalah kan karena pikiran kita ya, pikiran kita yang negatif, nah akhirnya dipikir terus, nah akhirnya menjadi timbul rasa-rasa yang menjadi tidak nyaman, itu seperti itu. Nah itu makanya solusinya ketika masih sering terjadi gumoh ya, usahakan makan dengan porsi kecil ya. Jadi porsinya dikurangi supaya tidak terlalu penuh, nah sehingga tidak mudah terjadi gumoh seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu posisi tubuh itu usahakan tegak ya. Misalkan berdiri ya tegak seperti ini ya, duduk juga usahakan tegak ya, terutama pada saat habis makan ya, itu juga akan menjauhkan dari gumoh itu ya. Nah itu jadi lakukan saja tip-tip seperti itu insya Allah nanti akan
membaik dengan sendirinya, dan itu tidak berbahaya untuk gumoh yang istilahnya biasa lah. Jadi anggap saja ketika gumoh tapi tidak menimbulkan sensasi-sensasi yang lain, itu artinya gumoh biasa teman-teman ya. Tetapi kalau gumoh yang memang disebabkan karena juga asam lambungnya meningkat, nah itu biasanya ada sensasi-sensasi yang lain, contohnya mulut terasa sangat asam ya, kadang terasa kepait-pahitan ya, kadang terasa di dada itu kerongkongan agak panas, itu seperti itu. Nah kalau seperti itu ya termasuk solusinya jaga asam lambung agar tetap normal, itu seperti itu. Nah baik ya, itu yang pertama yang hubungannya dengan gumoh ya. Jadi tidak berbahaya teman-teman ya. Tidak apa-apa, itu umum lah, biasa sering terjadi, itu seperti itu. Nah oke, kemudian yang kedua yaitu ketika kita sering sendawa ya. Kalau tadi gumoh itu disebabkan karena di dalam lambung itu berlebihan makanan dan minuman ya, akhirnya lambung penuh. Nah kalau sendawa ini disebabkan karena di dalam lambung itu berlebihan gas ya, berlebihan gas atau banyak gas. Nah ini biasanya lebihnya gas ini karena memang gas atau angin lah ya, sama saja ya. Nah itu karena memang biasanya dipicu oleh asam lambung yang tidak normal. Contohnya ketika saat asam lambung berlebihan, nah otomatis gas juga akan naik ya, akan bertambah ya, banyak gas. Nah akhirnya gas itu bisa keluar lewat atas, yaitu contohnya menjadi sendawa ya, sering sendawa. Nah kemudian bisa juga lewat bawah, contohnya kita menjadi buang angin. Nah sebenarnya ketika itu sudah dikeluarkan ya, dikeluarkan gasnya, itu sebenarnya sudah aman juga ya, sudah aman juga. Tetapi yang kadang menjadi pertanyaan, kenapa berulang-ulang terus? Nah, ketika berulang-ulang terus, nah itu artinya memang asam lambung yang mungkin berlebihan ya, sehingga gasnya juga berlebihan, bahkan kadang seperti produk terus, itu seperti itu ya. Nah, itu juga cara mengatasinya ya, ketika masih sering sendawa ya. Itu yang pertama, ini yang saya lakukan ya, karena saya juga ada fase-fase seperti itu ya. Nah, itu sering melakukan pernafasan teman-teman ya. Jadi pernafasan ini manfaatnya sangat luar biasa ya. Selain kita menjadi rileks ya secara emosional, secara pikiran ya, ini menjadi rileks, kemudian juga akan melatih memperkuat katup esofagus ya. Nah juga akan mengeluarkan angin atau gas ya. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan pernafasan itu otomatis dengan teknik yang dimana pada saat kita mengeluarkan ini lebih banyak ya, lebih banyak. Contohnya ketika kita menghirup hanya 4 kali hitungan ya, contohnya seperti ini. Nah ini hitungannya sampai 4 lah ya, 1, 2, 3, 4 menghirup. Nah kemudian tahan sebentar, katakanlah 1 hitungan, kemudian kita lepas sampai habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah minimal sampai 6. Nah dengan seperti itu maka pengeluaran udara atau angin atau gas ini akan lebih banyak. Nah ketika sudah dikeluarkan lebih banyak lewat nafas kita ya maka menjadi plong juga di lambung, rasanya menjadi lega seperti itu. Nah maka sebelum kita katakanlah sering sendawa-sendawa, rajin saja lakukan itu ya. Selain itu juga akan melatih ini katup esofagus menjadi lebih kuat lagi ya, karena pada saat pernafasan kan terjadi buka tutup ya, buka tutup. Nah ini menjadi kuat. Nah ketika nanti kuat juga ini akan mengurangi, tidak mudah terjadi sendawa. Nah itu yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi solusinya yang pertama dengan cara rajin melakukan pernafasan, entah itu pernafasan diafragma, entah itu pernafasan perut, sama saja ya. Intinya yang penting pada saat kita mengeluarkan harus lebih banyak ya, lebih banyak udaranya. Nah itu nanti otomatis gas di dalam lambung kita akan berkurang dan akhirnya kita akan merasakan lega, itu seperti itu. Nah kemudian solusi yang kedua ketika kita masih sering sendawa ya, itu coba sering minum air hangat ya.
air hangat itu juga memicu ya gas itu akan mudah keluar ya, entah itu keluar melalui sendawa, entah itu keluar melalui buang angin ya. Dengan posisi tubuh juga ya, posisi tubuh itu juga usahakan tegak ya. Kalau tegak ini biasanya akan mudah sendawa, juga akan mudah buang angin. Nah itu seperti itu. Nah itu lakukan saja, nanti kita tahu-tahu sudah merasa lebih lega, lebih nyaman ya. Dan kalau itu kita rajin lakukan, maka sering sendawa juga akan menghilang ya. Jadi tinggal intensitasnya itu kuat mana ya. Kalau kuat kita melakukan terapi-terapinya ya otomatis nanti akan menghilang ya. Tetapi kalau terapinya kadang kita tidak rajin ya, atau apalagi kita kadang sering males ya, nah itu ya biasanya agak lama, itu seperti itu. Nah maka dari itu sadari saja, nah kemudian lakukan saja ya yang kira-kira menguntungkan buat tubuh kita ya. Nah itu lakukan saja. Nah insya Allah dengan seperti itu nanti yang terpenting itu ada progres teman-teman ya, ada progres. Nah nanti lama-lama akan membaik, gitu prosesnya seperti itu. Jadi karena ini apa ya, ya sifatnya seperti skill ya, keterampilan itu memang butuh latihan, itu seperti itu. Nah itu yang kadang kita apa-apa itu maunya instan ya, tidak mau istilahnya berjuang dulu. Nah itu yang kadang susah ya, karena kita kan segala sesuatu itu butuh proses. Nah itu maka sadari saja, kemudian kita lakukan saja, pasti hasil itu tidak akan mengingkari usaha kita ya. Jadi kita optimis ya, optimis pasti akan sembuh teman-teman ya, tidak apa-apa ya, itu seperti itu. Jadi hikmahnya memang ketika kita mengalami istilahnya penderitaan ini, melatih kita untuk sabar ya, melatih kita menjadi menemukan kesadaran diri, itu seperti itu ya, itu. Nah kemudian yang ketiga yaitu tentang ged ya. Ini juga sama ya, sama-sama apa itu gumoh, apa itu sendawa, apa itu ged, ini sama-sama refleks ya, terjadi arus balik. Cuma bentuknya kalau gumoh ini apa, makanan dan minuman keluar lagi ke atas ya. Kemudian kalau sendawa ini hanya angin saja atau udara. Tetapi kalau ged ini bisa intinya itu asam lambungnya ya, karena asam lambungnya berlebih, nah akhirnya naik juga ya. Ini itu sama saja terjadi reflux. Nah ini yang biasanya sensasinya ini apa, lebih kompleks ketika terjadi GERD. Karena apa? Karena asam lambung itu kan aslinya ya tempatnya hanya di lambung ya, yang mampu istilahnya menyimpan asam lambung ya di lambung. Ketika keluar dari tempatnya, nah ini akan bermasalah ya, karena sifatnya yang sangat asam, sangat tajam ya, sangat panas. Nah itu menjadi organ lain itu menjadi ya terganggu lah seperti itu, karena bukan pada tempatnya, itu seperti itu. Maka dari itu ketika terjadi GERD ya kecenderungannya di dada saja terasa panas ya, kadang menjadi berdebar-debar ya, kadang terasa nyeri ya, bahkan sampai ke tenggorokan kadang juga seperti mengganjal. Itu karena efek dari itu, dari sifat-sifat asam lambung yang sangat asam, yang sangat tajam, yang panas dan seterusnya, sehingga bermasalah ketika tidak berada di tempatnya atau di lambung. Nah itu juga perlu disadari saja ya. Nah itu sebabnya biasanya ketika terjadi GERD itu ya karena asam lambungnya berlebih teman-teman, berlebih ya, jadi sering naik ya. Nah sedangkan asam lambung selain sifat-sifatnya seperti itu juga mengandung gas ya, nah, sehingga nanti sering menimbulkan sensasi yang tidak nyaman lah, intinya seperti itu. Nah kemudian sebab yang kedua, ketika itu sering terjadi maka akan melemahkan ya katup ini apa, esofagus ya, jadi pembatas antara lambung dan kerongkongan. Nah ketika katup esofagus ini sudah lemah, itu sangat mudah terjadi GERD. Bahkan kadang kita merasa biasa-biasa saja ya, merasa tidak kembung ya, tetapi kok rasa-rasanya masih panas di dada. Nah, itu artinya masih ada terjadi GERD teman-teman ya. Nah itu tetap bisa naik ketika katupnya itu kurang rapat ya menutupnya, karena
asam lambung itu kan juga mengandung gas. Nih, itu kadang hanya gasnya saja itu yang naik ke atas itu sudah rasanya juga sudah luar biasa. Itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu yang sering menimbulkan sensasi sampai dengan 1001 rasa dulu waktu saya mengalami itu setelah saya mengalami GERD itu seperti itu. Jadi mulai yang kadang keliengan, pusing-pusing, mata buram, telinga berdenging, ya, mulut asam, ya, yang otot-otot kaku dan lain sebagainya. Nah, itu pada saat setelah mengalami GERD itu yang saya rasakan itu seperti itu. Nah, mungkin itu termasuk bagian daripada sensasi GERD. Nah, belum sensasi-sensasi yang lain secara psikis. Ketika kita sering mengalami seperti itu, otomatis kita akan menjadi selalu cemas, ya, selalu ketakutan, selalu was-was, selalu khawatir dengan kondisi, ya, dengan kondisi tubuh yang rasanya tidak nyaman. Itu seperti itu, ya. Jadi itu hal yang wajar sebenarnya ketika kita sudah memahami, dan ketika kita sudah memahami biasanya ini akan berkurang seperti rasa ketakutan, kecemasan, ya. Nah, itu akan berkurang, ya. Tetapi ketika belum tahu, nah ini biasanya menjadi semakin menjadi, apalagi kita mulai di fase kebingungan, ya. Kebingungan karena sudah mencoba katakanlah obat ini, obat itu juga belum ada perubahan. Nah, itu biasanya menjadi semakin bingung. Nah, setelah seperti itu, ini menjadi meningkat lagi kecemasan kita, ya. Kemudian berpikirnya menjadi negatif, ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit ini, jangan-jangan terkena penyakit itu, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya sampai dengan takut kematian. Itu seperti itu ya saya alami. Dan klimaknya ketika kita sudah mengalami seperti itu GERD, ya, kecemasannya sudah tinggi, kemudian psikosomatisnya juga selalu negatif. Nah, ini biasanya sampai mengalami terjadi panic attack, ya. Yang namanya panic attack itu memang luar biasa, ya, luar biasa sekali. Karena apa, ya? Jadi pusing, ini pusing banget, ya. Kemudian nafas ini sesak, ya, pendek, bahkan seperti terkena serangan jantung, ya. Waktu itu yang saya rasakan itu seperti itu. Nah, di saat seperti itu, nah, sudah secara psikologisnya kejiwaan kita itu yaitu jadi di bayangan kita, wah, jangan-jangan ini mendekati kematian dan seterusnya. Padahal itu tidak, ya. Jadi hanya sebentar lah ketika itu sudah kita atasi. Nah, kemudian mereda, ya sudah, kita seperti biasa lagi. Itu sebenarnya seperti itu, ya. Maka dari itu yang lebih penting lagi yaitu, jadi teman-teman harus punya banyak tip, ya, banyak cara, dan bagaimana cara mengendalikan ketika muncul sensasi-sensasi yang dialami itu seperti itu. Sehingga ketika sensasi itu sudah terkendali, ya sudah, akhirnya kita akan menjadi mudah membaik, gitu, akan seperti itu. Nah, kembali kepada GERD. Jadi GERD itu sebabnya ada dua, ya, karena asam lambung berlebih yang pertama, kemudian yang kedua karena katup esofagus yang lemah, sehingga asam lambung mudah terjadi reflux atau naik ke kerongkongan, bahkan kadang sampai ke mulut. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu pertama memang kita harus rajin melakukan pernafasan, ya, pernafasan. Kemudian yang kedua, kita menjaga 5P, ya. 5P itu pola makan, pola hidup itu dijaga, ya. Kemudian pola pikir, ya, pola pikir, pola perilaku, dan pola spiritual. Itu usahakan tingkatkan menjadi lebih baik lah, intinya seperti itu. Di video-video saya yang sebelumnya ada, ya, ada bagaimana caranya istilahnya kita menerapkan 5P itu bisa ditonton kembali, ya. Kemudian selebihnya itu kita juga butuh relaksasi, butuh meditasi, butuh afirmasi agar kita menjadi semakin membaik. Intinya seperti itu. Jadi ketika teman-teman rajin melakukan hal-hal seperti itu, insya Allah itu akan cepat membaik atau cepat sembuh total. Baik teman-teman, ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya.
Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.